Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan membawakan sebuah materi dengan judul fungsi dan prinsip bimbingan konseling. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Esa Nurwahyuni MPD. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Pertama, saya sendiri, Iqbal Hanif dengan NIM akhir 124. Kemudian Mbak Zuhairo Al-Mahfudhoh dengan NIM akhir 70. Dan Mas Ahmad Ramadhani dengan NIM akhir 64. Adapun topik pembahasan kami pada kesempatan kali ini ada 3. Pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Kedua, fungsi bimbingan konseling. Dan ketiga, prinsip bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama tentang pengertian bimbingan. Secara etimologis, bimbingan ini berasal dari bahasa Inggris, dari kata guidance atau to guide yang artinya membantu. Sedangkan dalam KBBI, bimbingan ini punya arti. Kata bimbingan ini punya arti petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan suatu dan tuntunan. Maka umumnya bimbingan ini bisa disebut sebagai bantuan atau tuntunan. Sedangkan menurut para ahli, bimbingan ini telah dijelaskan contohnya oleh Prayitno di tahun 2004. Dia menjabarkan tentang bimbingan itu sebuah pemberian bantuan kepada dari seorang ahli kepada satu atau beberapa orang, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa, yang dibimbing agar dapat mengembangkan kemampuannya yang dimilikinya secara mandiri dan dengan memanfaatkan sarana prasarana yang berlaku berdasarkan norma. Kemudian Winkel di tahun 2005 dia menjelaskan bimbingan ini punya 4 definisi. Pertama, yaitu usaha untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan seorang individu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, cara untuk memberikan bantuan kepada seorang individu secara efektif dan efisien. Yang ketiga, cara atau bantuan yang diberikan kepada individu agar mereka mampu membuat rencana, menetapkan tujuan, menentukan pilihan terhadap dirinya sendiri dengan tepat. Dan yang keempat, itu sebuah pemberian bantuan agar seorang itu mampu memahami dirinya sendiri dan menghubungkannya dengan lingkungan agar menyusun sebuah rencana dengan konsep yang tepat. Selanjutnya di Peraturan Pemerintah tahun 1990 nomor 29 tentang pendidikan menengah, itu sudah disebutkan bahwa bimbingan itu sebuah bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang ditujukan agar mereka dapat memahami dirinya secara lebih, mengenal ke lingkungannya dan merencanakan bagaimana masa depannya. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa bimbingan itu sebuah bantuan dari seorang yang ahli kepada yang membutuhkan. Nah, bimbingan ini sifatnya objektif. Kalau misal dari konselor kepada siswa, maka solusi yang diambil ini dari siswa sendiri, bukan dari konselornya. Nah, siswa itu mencari penyelesaian masalahnya dan dibantu oleh konselor tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian konseling. Secara etimologis atau bahasa, konseling itu dari bahasa Latin, yakni dari kata consilium yang berarti dengan atau bersama, atau bisa disebutkan dengan menerima atau memahami. Sedangkan di dalam bahasa lain, di bahasa Anglo-Saxon, konseling itu berasal dari kata selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Kalau dalam KBBI kita, konseling itu diartikan sebagai sebuah bimbingan yang dilakukan oleh para ahli kepada seorang yang membutuhkan dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Kemudian kalau dari ahli sendiri nih, ada satu dari Rahman di tahun 2003.
Beliau menjelaskan bahwa konseling itu kegiatan mengumpulkan semua fakta dan pengalaman seorang individu yang difokuskan pada masalah suatu tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana individu tersebut diberi bantuan dan langsung dalam pemecahan masalahnya. Selanjutnya dari McLean tahun 1974, dia juga menjelaskan nih apa sih konseling itu. Konseling itu sebuah proses sebuah proses hubungan tatap muka antara seorang individu yang membutuhkan dalam suatu masalah yang tidak bisa diatasinya sendiri oleh seorang petugas profesional, yakni orang yang terlatih dalam dan berpengalaman untuk membantu seorang yang lain untuk menemukan pemecahan masalah yang ada pada dirinya. Nah, konseling sendiri ini memegang peran yang inti dari sebuah bimbingan. Konseling ini merupakan salah satu layanan atau teknik dalam bimbingan. Tapi meskipun begitu, konseling ini unik karena sifatnya lentur dan komprehensif. Konseling ini memegang peran inti atau core atau jantung dari sebuah bimbingan, karena konseling ini diharapkan bisa memberikan perubahan yang mendasar, yaitu mengubah sikap dari seseorang. Nah, konseling ini sifatnya untuk orientasinya untuk menyembuhkan atau kuratif. Oke, untuk materi selanjutnya yakni fungsi bimbingan konseling itu akan disampaikan oleh teman saya Zohero Almafoto, dan untuk prinsip bimbingan konseling akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Ramadhani. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki kemampuan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Ini menurut Supriyatna dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2013. Kemudian menurut Suherman, bimbingan dan konseling sebagai perangkat program pelayanan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan maupun kelompok yang dilakukan secara sistematis. Memiliki fungsi, nanti ada 10 fungsi yang dimaksud. Kita bahas dulu, menurut Supriyatna, peserta didik agar memiliki kemampuan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Maksud dari tugas-tugas perkembangan ini apa? Tugas-tugas perkembangan yang dimaksud adalah potensi diri dari peserta didik maupun klien. Jadi sebagai konselor itu juga berupaya memfasilitasi peserta didik maupun klien agar dia mampu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian kalau menurut Suherman, bimbingan dan konseling sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan. Jadi lebih ke sebuah pelayanan yang diberikan entah itu secara individual maupun kelompok, yang dia itu memiliki fungsi 10. Yang pertama ini fungsi pemahaman, kemudian yang kedua yaitu fungsi pencegahan, kemudian yang ketiga fungsi pengembangan, yang keempat fungsi penyembuhan, yang kelima fungsi penyaluran, keenam fungsi adaptasi, yang ketujuh fungsi perbaikan, yang kedelapan fungsi fasilitas, kemudian yang kesembilan fungsi pemeliharaan, dan yang terakhir fungsi advokasi. Apa sih fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, dan lain-lain? Untuk fungsi pemahaman, yaitu berarti fungsi bimbingan dan konseling membantu klien atau membantu peserta didik agar mereka memiliki kemampuan memahami dirinya, yaitu terkait dari potensinya dan lingkungannya. Jadi kita membimbing mereka, kita memberikan pelayanan, kita memberikan saran, memberikan arahan agar mereka dapat mengetahui apa sih potensi dalam dirinya dan juga bagaimana dia bisa memanfaatkan lingkungannya dalam mengembangkan potensinya tersebut. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi pencegahan atau bisa disebut dengan preventif ya. Jadi fungsi pencegahan ini berarti bahwa bimbingan konseling itu juga berfungsi untuk mengantisipasi berbagai
masalah yang mungkin terjadi. Bisa jadi ya, mungkin kalau dalam aspek pendidikan bisa jadi terutama dalam remaja ya, itu kita mencegah akan terjadinya kenakalan remaja. Kita menghindarkan peserta didik, klien itu untuk menghindari entah itu bahayanya minuman keras, merokok, free sex, dan lain-lain. Jadi lebih ke kita memberikan pemahaman pada mereka untuk mencegah mereka terjerumus ke hal yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Nah, untuk fungsi pengembangan ini adalah bimbingan dan konseling ini memberikan fungsi untuk para peserta didik maupun klien agar mereka bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kalau yang tadi kan fungsi pemahaman untuk memahami potensi. Nah, kalau ini fungsi pengembangan itu berarti adalah untuk mengembangkan bagaimana kita memberikan arahan kepada klien ataupun peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian fungsi yang selanjutnya fungsi penyembuhan atau kuratif. Nah, untuk fungsi penyembuhan ini adalah upaya kita atau mungkin bimbingan konseling ini memiliki fungsi dari kita sebagai, kalau seandainya kita sebagai konselor, yaitu memberikan bantuan kepada konseli, kepada klien, kepada peserta didik yang telah mengalami masalah. Contoh, mungkin klien kita, peserta didik kita ini dia mengalami masalah yaitu takut berinteraksi sosial. Nah, di sini kita memberikan arahan bagaimana agar dia sembuh dari ketakutan tersebut. Kemudian yang selanjutnya fungsi penyaluran. Untuk fungsi penyaluran ini, kita bimbingan dan konseling itu membantu konseli atau klien memilih kegiatan yang dapat menyalurkan potensinya, seperti membantu memilih ekstrakurikuler, jurusan, program studi, dan juga memantapkan dalam proses karir. Kemudian fungsi yang keenam yaitu fungsi adaptasi. Nah, untuk fungsi adaptasi ini itu membantu para lembaga pendidikan, pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program-program yang dibuat agar program-program tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan minat, bakat, kemampuan dari peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu fungsi perbaikan. Jadi di sini tentunya ya manusia itu kan kadang memang melakukan kesalahan ya. Jadi di sini kita memberikan arahan agar dia bisa memperbaiki atas kekeliruan yang terjadi. Jadi bisa jadi kekeliruan dalam berperasaan, kekeliruan dalam bertindak. Nah, di sini kita mengarahkan klien, mengarahkan peserta didik agar mereka memiliki pola berpikir yang sehat, yang rasional, dan memiliki perasaan yang tepat. Kemudian yang ke-8 yaitu fungsi fasilitas. Nah, untuk fungsi fasilitas ini tentunya itu tidak bisa kita berikan sendiri, kita juga harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Jadi kita akan memberikan kemudahan kepada klien, kepada peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan dari potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang ke-9 yang tadi adalah fungsi pemeliharaan. Jadi di sini fungsi pemeliharaan itu lebih ke berfungsi agar klien maupun peserta didik itu mereka bisa menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Jadi lebih ke memelihara, memberikan arahan bahwa agar dia tetap stabil, agar dia tetap kondusif. Kemudian yang ke-10 yaitu fungsi advokasi. Nah, untuk advokasi ini berarti kita membantu peserta didik, membantu klien untuk memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang dapat perhatian. Mungkin bisa jadi kita membantu terkait dia yang mengalami pembulian ataupun yang lainnya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang ketiga yakni tentang prinsip bimbingan dan konseling. Nah, dalam pelayanan bimbingan dan konseling ada beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai fondasi, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, yang dimana prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ini merujuk
pada konsep filosofis kemanusiaan. Nah, prinsip-prinsip dasar sebagai seorang konselor menurut Suherman, yang pertama yakni pendampingan, yang kedua administrasi, yang ketiga pedoman, yang keempat panduan, yang keempat bimbingan tidak wajib, yang kelima pengajaran, yang ketujuh pembinaan individu, yang kedelapan pengawasan, yang kesembilan tujuan pelatihan, dan yang kesepuluh latihan. Nah, yang pertama yakni pendampingan. Pendampingan sendiri merupakan proses membantu individu dalam perkembangan manusia untuk memenuhi peran pendampingan, yaitu menjadi sadar dan mengambil tanggung jawab untuk seseorang dengan siapa mereka menghargai hubungannya. Yang kedua, yakni administrasi. Administrasi ini dilakukan oleh satu orang yang berwenang. Yang ketiga, yakni pedoman berdasarkan pengakuan dan penghormatan hak individu dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keempat, yakni panduan membantu orang membuat pilihan, rencana informasi, dan pengaturan yang bijaksana. Nah, sebagai seorang konselor, kita yaitu bukan memaksakan solusi yang kita berikan kepada konselor, kepada kalian kita untuk mengambil solusi yang kita berikan. Namun di sini sebagai seorang konselor yakni memberikan peluang kepada klien agar menentukan solusi sendiri. Oleh karena itu, tugas konselor di sini yakni sebagai pemandu. Yang kelima yakni bimbingan tidak wajib, yang dimana pelatihan tergantung pada kemauan dan motivasi individu atau klien. Yang keenam yakni pengajaran, merupakan proses pendidikan yang bersifat bertahap ke proses berikutnya yang lebih maju, dari taman kanak-kanak hingga universitas, bahkan hingga di tengah masyarakat. Yang ketujuh yakni pembinaan individu secara luas dalam kehidupan sosialnya. Yang kedelapan, pengawasan berjalan. Yang kesembilan, yakni tujuan pelatihan adalah untuk membantu klien menjalani realitas kehidupan yang terbaik. Yang kesepuluh, yakni pelatihan merupakan bagian dari program pelatihan yang diberikan secara individu maupun sosial. Dan tujuannya sendiri yakni tujuan pengajaran adalah memelihara dan meningkatkan keberhasilan siswa dalam pendidikan dan memelihara siswa sebagai individu yang memiliki keterampilan dan kasih sayang sosial. Selanjutnya, menurut Van Hoos yang dikutip oleh Plato dan Amti, berpendapat bahwa kepemimpinan didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anak memiliki kebijakan. Setiap orang memiliki potensi dan pendidikan harus membantu anak menggunakan potensi tersebut. Yang kedua, bimbingan didasarkan pada pemikiran bahwa setiap anak itu unik. Anak yang satu berbeda dengan anak yang lainnya, karena masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai seorang konselor maupun sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, karena mereka masing-masing dari anak kita itu memiliki potensi yang berbeda. Yang ketiga, ini bimbingan membantu anak-anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat. Yang keempat, yakni tujuan kepemimpinan adalah membantu mereka yang membutuhkannya untuk mencapai impian masyarakat dan kehidupan mereka. Yang kelima, yakni konseling adalah pelayanan unik yang diberikan oleh para ahli yang terlatih secara khusus, dan pelaksanaan konseling juga memerlukan kepentingan pribadi yang khusus. Nah, di sini sebagai seorang konselor yaitu sudah terdidik secara khusus bagaimana cara memberikan solusi, bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan klien. Nah, itu yang diperlukan oleh para ahli konselor. Nah, perumusan prinsip bimbingan dan penasehatan umumnya terkait dengan tujuan layanan, masalah pelanggan, tujuan, dan proses pemecahan masalah, program layanan, penyampaian layanan. Nah, menurut beberapa sumber yang telah mencatat atas bimbingan dan konseling, asas bimbingan dan konseling merupakan hal-hal yang dapat diarahkan pada saat pelaksanaan layanan bimbingan. Nah, prinsip-prinsipnya adalah ada 5. Yang pertama yakni prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan. Dan yang kelima, yakni prinsip-prinsip yang ada di sekolah.
Nah, yang pertama yakni prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Layanan bimbingan dan konseling ditujukan kepada individu, baik secara individu maupun kelompok. Nah, individu-individu ini sangat bervariasi dalam hal seperti usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi keluarga, posisi, pangkat, status, afiliasi dengan institusi tertentu, dan variabel lainnya. Nah, variasi ini membuat satu orang berbeda dengan yang lainnya, karena setiap individu itu unik. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidak selalu positif. Faktor-faktor pengaruh negatif menciptakan hambatan bagi perkembangan dan kelangsungan hidup individu, yang pada akhirnya menyebabkan masalah tertentu pada individu. Karena ada 1001 masalah yang sangat berbeda, baik dari jenis maupun intensitasnya. Idealnya, layanan bimbingan dan konseling ingin membantu semua orang dengan masalah yang berbeda. Namun, sesuai dengan batasan yang ada, layanan bimbingan dan konseling hanya dapat menangani masalah klien secara terbatas. Yang ketiga, yakni prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan, yang dimana konselor harus menyiapkan program pelayanan bagi penghuni lembaga tempat konselor bekerja, yaitu residen yang pelayanan bimbingan dan konselingnya menjadi tanggung jawab penuh konselor. Nah, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan program layanan bimbingan dan konseling adalah yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dari proses pelatihan dan pengembangan. Oleh karena itu, program pelatihan dan konseling harus dirancang dan diintegrasikan ke dalam keseluruhan program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, yakni program bimbingan dan konseling harus fleksibel karena disesuaikan dengan pengaturan kelembagaan, misalnya di sekolah, kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketiga, yakni program layanan bimbingan dan konseling terus disiapkan dan dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk anak-anak hingga orang dewasa, misalnya dari TK hingga perguruan tinggi. Yang keempat, yakni pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui seberapa besar hasil dan manfaat yang dicapai serta untuk mengetahui kesesuaian program yang diusulkan dengan pelaksanaannya. Yang keempat, yakni prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling diawali dengan memahami tujuan dari layanan tersebut. Tujuannya sendiri ini tersebut kemudian dicapai melalui proses khusus yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya, yaitu tutor profesional. Konselor yang bekerja di lembaga yang cukup besar seperti sekolah sangat tertarik untuk menjalankan program pelatihan dan konseling secara berkala dari waktu ke waktu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, yakni prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang berwajah dan sistemnya sangat jelas dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Nah, di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan sangat baik karena mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur. Kondisi sekolah memiliki dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Karena bagi siswanya yang sedang dalam fase pertumbuhan yang mempercepat, segala bentuk bimbingan dan konseling dalam setiap fungsinya sangat diperlukan. Oleh karena itu, guru terlibat langsung dalam pengajaran yang apabila pengajaran itu dianjurkan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, memerlukan upaya penunjang untuk optimalisasi belajar siswa. Nah, cukup sekian. Kesimpulannya, yakni prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang tahu dan mau bekerja memiliki program nyata dan dapat dilaksanakan. Karena konselor ini tidak akan berjalan oleh pengembangan dan peneguhan sikap dan keterampilan, wawasan, dan pemahaman profesional yang penting. Baik, kembali lagi kepada saya. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling itu sebuah layanan bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada atau konselor kepada peserta didik agar dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, dan mengembangkannya serta dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Kemudian bimbingan dan konseling itu memiliki fungsi pemahaman, pencegahan, pengembangan, penyembuhan, penyaluran, adaptasi, perbaikan,
fasilitas pemeliharaan dan advokasi. Dan yang terakhir, dalam bimbingan dan konseling itu perlu adanya prinsip-prinsip, yaitu prinsip yang berkenaan dengan layak sarana pelayanan, prinsip dengan masalah individu, prinsip berkenaan dengan program pelayanan, prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, dan prinsip yang berkenaan dengan bimbingan konseling di sekolah. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.